Selamat pagi Ibu Yulia. Pagi. Ya, oke. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Untuk hari ini bisa tidur malam? Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Aji. Hari ini saya bertugas di ruangan ini dari pagi jam 7 sampai nanti jam 14 sore, kurang lebih kita bisa bekerja. Kemudian pada hari ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara mengenal penyebab dari menarik diri. Jadi nanti saya akan membimbing Ibu supaya nanti Ibu mengetahui bagaimana caranya supaya Ibu bisa mengeksplorasi perasaan. Kok selama ini menarik diri itu seperti apa? Kok kenapa bisa seperti ini? Kemudian kenapa Ibu tidak mau berkomunikasi dengan orang lain? Ini kalau boleh tahu sejak kapan Ibu Yulia sudah mulai kondisinya seperti ini? Supaya tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu. Jadi kalau boleh tahu karena apa Bu sebelumnya? Ada masalah apa? Kalau memang diizinkan saya boleh dengar masalah yang lebih lama sebelumnya. Saya merasa tidak senang aja. Oh gitu. Ya baik. Ya terima kasih Ibu Yulia sudah sedikit bercerita tentang masa lalunya kepada saya. Memang ini nggak semua pasien bisa bercerita, tapi terima kasih saya sudah diberikan sedikit kepercayaan. Nah kemudian untuk berikutnya Bu saya izin bertanya, bagaimana sih perasaan Ibu kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, itu kira-kira seperti apa Bu yang dirasakan saat ini? Tidak menyenangkan. Susah sih sama nggak percaya sama orang gitu loh Mas. Oh gitu. Jadi ibaratnya Ibu sendiri sudah menyadari bahwa ini semua tidak menyenangkan Bu ya? Seperti itu ya? Oke baik. Merasa sendiri, nggak ada Oke. yang nemenin. Sebenarnya dari Ibu sendiri ada keinginan nggak untuk berinteraksi dengan keluarga? Dengan keluarga misalnya ada anak atau adik atau orang tua seperti itu? Ya, pengen sih. Pengen ya, sebenarnya ada keinginan dari Ibu sendiri ya. Kalau boleh tahu selama dirawat di sini, apakah ada keluarga yang menunggu Ibu? Selama Ibu ada di ruangan ini? Ada tapi cuma satu. Satu orang, tapi saat ini sedang tidak ada di ruangan ya, sedang keluar ya? Oke. Ya, jadi begini Bu, terima kasih untuk jawaban Ibu sebelumnya ya. Sebagai makhluk sosial Bu, sebetulnya kita tuh saling memerlukan dengan orang lain. Artinya ketika kita hidup sendiri itu kita akan merasa lebih apa ya, tidak ada seseorang yang bisa membantu kita. Tapi di sini kalau kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan adik atau orang tua, itu harapannya permasalahan dari kita itu nanti bisa ada yang membantu. Jadi kita tidak merasa menjadi beban kita secara mandiri seperti itu. Apakah bisa dimengerti kira-kira Bu Yulia? Ya, nanti saya coba. Oke, baik. Nah, yang kemudian Bu, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Yulia ketika kita jauh dari orang-orang terdekat kita? Jauh dari keluarga, jauh dari anak, adik atau kakak. Kira-kira seperti apa Bu gambaran perasaan dari Ibu selama ini? Boleh diceritakan kepada saya? Tidak menyenangkan sih Mas. Oke, jadi dari Ibu sudah menyadari bahwa semuanya sebenarnya tidak menyenangkan Bu ya? Nah, kalau sebetulnya seperti ini Bu, masukan dari saya, ketika kita dalam posisi sendiri, ini kalau bisa jangan dibiasakan untuk menjadi berlarut-larut menyendiri. Kenapa? Karena ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ibaratnya beban hidup kita itu akan terbagi. Jadi nanti kedepannya ketika ada permasalahan, Bu Yulia itu bisa berbagi dengan adik misalnya ataupun dengan kakak. Harapannya nanti permasalahan Ibu juga bisa dibantu untuk dipecahkan bersama dengan keluarga yang ada. Nah, ini kira-kira bagaimana Bu? Apakah nanti setelah ini Bu Yulia bersedia atau mau untuk mencoba membuka hati berkomunikasi dengan lingkungan, baik dari nanti ada perawat ataupun nanti ada keluarga ataupun nanti kerabat yang datang, kira-kira bagaimana Bu? Ada keinginan tidak? Ada ya. Jadi dari Bu Yulia sudah bersedia ya untuk membuka hati untuk bisa berbagi nanti Bu ya dengan rekan-rekan yang hadir di sini Bu ya. Oke, baik. Jadi begini Bu, saat ini saya ada solusi ataupun saya akan mencoba membantu Ibu untuk memulai bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari kita nanti bagaimana menyebutkan nama, siapa nama saya, kemudian alamat saya di mana, apa pekerjaan saya, nanti saya akan coba membantu Ibu untuk mengeksplor bagaimana cara memperkenalkan diri terhadap orang lain. Kira-kira bagaimana? Bersedia kan? Untuk saya bantu hari ini untuk belajar bagaimana cara memperkenalkan diri terhadap relasi ataupun kerabat nanti. Kira-kira bagaimana? Ya, Bersedia Bu ya? dia Oke.
Oke, baik Bu. Saat ini coba kita langsung praktekkan ya Bu. Jadi nanti kita akan coba belajar bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri supaya nanti Bu Yulia ini tidak merasa canggung atau bagaimana. Kita tidak usah banyak-banyak, jadi dari nama dulu, kemudian setelah nama, alamat, dan hobi. Kira-kira bagaimana Bu? Bersedia tidak? Oke, baik. Kita coba ya. Ini saya contohkan dulu. Baik, selamat pagi Bapak atau Ibu. Nama saya Perawat Aji. Apakah bisa dicoba, diikuti seperti yang saya sampaikan barusan? Disesuaikan dengan nama Ibu? Selamat pagi, Ya. nama saya Yulia. Oke, baik. Selamat pagi, nama saya Aji. Saya berasal dari Kota Metro. Hobi saya memancing misalnya. Nah, boleh dilanjutkan dengan sesuai dengan kondisi Ibu saat ini. Silakan ya. Selamat pagi, Selamat pagi Bu. nama saya Yulia. Oh iya Bu Yulia. Asal saya dari Pekalongan. Oh dari Pekalongan. Hobi saya membaca. Membaca. Oke, baik. Ini sepertinya sudah ada sedikit kemajuan. Jadi saya melihat Ibu ini sudah bisa mengeksplorasi, bisa mengenalkan diri sendiri terhadap orang lain. Jadi nanti ketika ada relasi yang masuk, coba kita untuk memperkenalkan diri terhadap relasi yang sudah masuk nanti. Bagaimana Ibu? Oke, baik. Oke, baik Bu. Untuk tahapan pada saat ini, pembelajaran saat ini sudah tercapai ya Bu. Jadi tadi Bu Yulia sudah bisa untuk memperkenalkan nama Ibu, kemudian alamatnya dari mana, kemudian hobinya apa. Jadi nanti harapan saya ke depannya itu nanti bisa terus berlangsung. Nah, kira-kira setelah pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan Ibu Yulia hari ini? Enggak, Lebih baikkah atau bagaimana kira-kira? lebih baik. Lebih baik ya. Kemudian bagaimana juga perasaan Ibu ketika setelah diberikan edukasi terkait dengan keuntungan dan kerugian dari menarik diri tadi? Kira-kira seperti apa? Apakah Ibu Yulia bisa lebih memahami keuntungan atau kelebihannya kira-kira? Saya memahami, Mas. Bisa ya, bisa dimengerti ya. Jadi apa yang setelah kita pelajari hari ini Bu Yulia sudah bisa menangkap Bu ya, seperti itu ya. Baik Ibu, jadi untuk hari ini sepertinya sudah cukup. Setelah melakukan kegiatan pada tahapan hari ini, saya harap Ibu bisa mengaplikasikannya Ibu nanti. Walaupun nanti mungkin tidak ada saya ataupun perawat yang lain, Ibu bisa mengaplikasikannya nanti dengan rekan ataupun keluarga yang datang ke sini, seperti perkenalan diri dan mencoba untuk berkomunikasi dengan famili dan keluarga yang hadir ke sini. Kira-kira bagaimana Ibu? Iya, Mas. Nanti. Bersedia Ibu? Mau coba Ibu ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu. Untuk agenda selanjutnya, kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi nanti Bu Yulia mencoba untuk memperkenalkan diri dari hobi dan kemudian alamatnya kepada orang lain. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama seperti hari ini di jam 9. Kira-kira apakah Ibu bersedia Ibu? Iya. Bersedia? Kalau bersedia, ini saya ucapkan terima kasih sekali untuk kerjasamanya hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini Bu bisa Ibu terapkan dalam nanti kehidupan Ibu, supaya nanti harapannya Ibu sudah tidak merasa sendiri lagi, seperti itu dari saya. Bagaimana Ibu? Bersedia untuk kontra waktu yang besok pagi? Iya. Bersedia? Kalau bersedia, saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang Bu ya. Permisi. Siang, Mas.